Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro lagi berhitung akan kekuatan musuh. 2 bisa diatasi. Namun, bagaimana dengan 3 yang lain? Bisakah Wiro menghadapi mereka semua? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Pendekar 212 diam-diam tarik napas dalam. Dia memandang ke langit. Matahari sudah sampai ke puncak tertingginya. Apakah dia segera unjukkan diri atau menunggu sampai saat yang dirasakannya tepat? Di saat itu, di bawah didengarnya suara tapak gajah berkata, "Aku masih belum yakin kalau kunyuk ingusan itu benar-benar murid Sinto Gendeng. Nenek-nenek keriput itu sudah sejak lama minggat dari dunia persilatan." Panaslah hati Wiro Sableng mendengar gurunya disebut demikian rupa. Tiada terasakan lagi didorong oleh naluri yang telah membuat dia menjadi bisa, maka keluarlah suara siulan dari sela bibirnya. 5 manusia di bawah pohon terkejut dan menengadah ke atas. "Kurang ajar, rupanya kunyuk sedeng itu sudah lama mendekam di atas," maki Kalingundil. "Hei pendekar gila, turunlah untuk terima mati," teriak Wirasokananta. Pendekar 212 tertawa bergelak. "Woi, ketua perguruan teratai putih, aku kasihan pada kau. Tidak tahu bahwa kau telah kena dikelabui oleh manusia tangan buntung itu." Kalingundil cepat membentak. "Agaknya kau memilih kematian di atas pohon itu, Wiro Sableng. Memang pohon itu cukup tinggi untuk mempercepat roh busukmu terbang ke neraka." Wiro tertawa lagi seperti tadi. "Biar aku paksakan dia turun," buka mulut tapak luing. Tangan kanannya bergerak. Maka 3 pisau terbang beracun melesat ke puncak pohon cemara di mana pendekar 212 berada. "Tapak luing, kalau merasa sudah berilmu tinggi, biar ku kembalikan pisaumu ini," teriak Wiro dari atas pohon. Sesaat sesudah dia berkata begitu, maka menderulah angin deras. 3 pisau terbang kembali ke bawah menyerang pemiliknya sendiri. 2 buah masih sanggup dielakkan oleh tapak luing, tapi yang ketiga sangat cepat sekali melesat ke arah batok kepalanya. "Awas!" seru Begawan Sitaraga. Sekali dia lambaikan tangan, maka mentala pisau itu, dan tapak luing diam-diam keluarkan keringat dingin. Terlepaslah dari bahaya kematian. "Ahai, ahai!" Wiro Sableng kini tertawa membahak. "Kau terlalu bodoh untuk ikut-ikutan datang kemari, tapak luing. Seharusnya saat ini kau cuci kaki dan pergi tidur." Saat itu Wirasokananta tak dapat lagi menahan kesabarannya. Dengan tangan kanan dipukulnya batang pohon cemara. Krak! Pohon itu tumbang. Wiro melompat ke samping dan melayang ke bawah dengan gerakan enteng. Sambil melayang itu, dia berkata, "Musuh penantang cuma 1, mengapa sekarang bisa jadi 5? Apakah kau bisa beranak, Kalingundil?"
Lalu pada 3 tokoh silat utama itu, Wiro berseru, "Kalian sudah tua bangka masih saja mau dengan urusan dunia dan nafsu menghabisi. Apa tidak malu kena dihasut oleh kunyuk tangan buntung itu? Jangan banyak bacot, Masya Gelo. Ajalmu hanya tinggal sekejapan mata saja," bentak tapak gajah. Dia maju ke muka dan kirimkan tendangan kaki kanan di saat pendekar 212 masih juga belum menjejakkan kaki di tanah. Angin tendangan kerasnya bukan main, debu berterbangan. Untuk menjajaki sampai mana kehebatan tenaga dalam Wiro Sableng, sengaja tidak mengelak, tapi memapasi serangan tersebut dengan lancarkan pukulan, kunyuk melempar buah. Ketika dua angin pukulan itu beradu, terkejutlah tapak gajah. Kedua kakinya melesak sampai 3 cm ke tanah, sedang angin tendangannya yang sanggup menghancurkan batu itu buyar. Ternyata tenaga dalam pendekar 212 tidak berada di bawahnya. Dengan membuat 2 kali jungkir balik di udara, pada jungkiran yang ketiga, Wiro sudah berdiri di atas kedua kakinya. 5 manusia di hadapannya segera mengurung. "Kalian kunyuk-kunyuk tua bangka, apa tidak malu main keroyok begini rupa?" Pendekar 212 masih sanggup bertanya sambil sunggingkan senyum mengejek. "Seekor anjing kura panjang kau sudah terlalu pantas untuk dijaga bersama-sama," menyauti Wirasokananta. "Ah, kau orang tua, rupanya masih belum tahu kalau kau dikelabui orang lain. Demi kebenaran, aku sama sekali tak pernah mendatangi perguruanmu. Apa yang terjadi di perguruanmu, aku tidak tahu menahu. Itu semua adalah fitnah. Seseorang lain yang bertanggung jawab. Kurasa manusianya adalah si tangan buntung ini." Wiro menuding ke arah Kalingundil. "Hahaha, bukan saatnya untuk cuci tangan pendekar gila," suruh Kalingundil seraya main-mainkan pedang buntung di tangan kirinya. "Tak perlu kambing hitamkan orang lain. Tak perlu lempar batu sembunyi tangan." Aku memang tak kambing hitamkan kau orang buntung, tapi coba berkaca di cermin Begawan Sitaraga. Kau akan melihat bagaimana tampangmu memang persis seperti kambing. Merah pada muka Kalingundil. Wiro tertawa mengekeh. Begawan Sitaraga yang merasa dihina segera maju ke muka. "Sobat-sobat, tak perlu bicara panjang lebar dengan orang sedeng ini. Mari kita kermus dia." Habis berkata begitu, Sitaraga gerakan tangannya. Sinar putih yang panas dan menyilaukan menyambar ke arah muka Wiro Sableng. Begitu matanya tersambar sinar tersebut, gelaplah pemandangan pendekar 212. "Celaka," kata Wiro dalam hati. Tenaga dalamnya dialirkan ke kepala dan dia lompat cepat ke salah satu pohon cemara untuk berlindung dari serangan lawan. Tapak gajah juga tak berdiam diri. Tendangannya menggebu-gebu. Pohon cemara patah dan di saat itu Wiro sudah berpindah ke tempat lain. Dengan mata masih terpejam, dia putar kedua tangannya di udara. Maka menderulah angin pukulan benteng topan melanda samudra. Meski pukulan ini hanya mempergunakan sebagian tenaga dalam, karena yang sebagian masih tetap dialirkan ke muka, tapi kehebatannya cukup membuat 5 penyerang hindarkan diri ke samping. Ketika matanya dibuka kembali, maka pemandangannya sudah terang seperti semula. Begawan Sitaraga terkejut ketika melihat kedua mata lawannya tidak menjadi buta oleh kilapan sinar cerminnya. Di lain pihak, Wiro menganggap bahwa senjata yang paling berbahaya di antara penyerang-penyerangnya ialah cermin di tangan Sitaraga itu. Maka dia memutuskan untuk menghancurkan senjata itu terlebih dahulu. Namun dikurung oleh 5 orang begitu rupa, tidak mudah bagi Wiro Sableng untuk melaksanakan niatnya. Serangan 5 bertubi-tubi,
Setiap dia mencoba untuk menghancurkan senjata di tangan Sitaraga, maka pedang Kalingundil atau golok tapak luwing atau keris emas atau tendangan tapak gajah datang pula menyerangnya, kadangkala berbarengan sekaligus. Dengan bergerak gesit, dengan lancarkan serangan-serangan balasan, hanya dengan bertangan kosong itu, Pendekar 212 cuma sanggup bertahan sampai 12 jurus. Jurus-jurus selanjutnya, dia didesak oleh hebat. Golok besar 4 persegi berkali-kali membabat ke arah dada dan perutnya. Sinar biru pedang siluman di tangan Kalingundil tiada henti berkiblat ke sekujur tubuhnya, sedang keris emas Wirasokananta laksana hujan mengirimkan tusukan-tusukan mematikan. Dan di antara itu, tendangan-tendangan tapak gajah tiada terkirakan, ditambah yang paling berbahaya, cermin di tangan Sitaraga berkali-kali menyambar ke mukanya. Masih untung sanggup dielakkannya. Pada jurus ke-15, murid Eyang Sinto Gendang itu terdesak ke tepi kawah. Sinar cermin menyambar ke mukanya. Di saat itu pula, tendangan tapak gajah menyeruak ke arah selangkangan. Dari atas menderu, pedang siluman biru, keris emas menikam ke dada, dan golok besar tapak luwing menggebubu ke perut. "Tamatlah riwayatmu pemuda gila," teriak Kalingundil. "Jangan lupa, sampaikan salamku pada setan-setan neraka," menimpali Wirasokananta. Brat! Ujung pedang siluman biru menyambar lewat dada, merobek pakaian Pendekar 212. "Sialan," maki Wiro Sableng. "Memakilah sekenyangmu setan alas. Setan-setan neraka memang paling suka pada manusia-manusia tukang maki macammu," teriak Kalingundil. Wiro Sableng kertakkan geraham, kedua pipinya menggembung. Sedetik kemudian, meledaklah bentakan yang keras demikian kerasnya hingga menggema sampai ke dasar kawah gunung Tangkuban Perahu. Tubuh Pendekar 212 lenyap. Apa yang terjadi dengan Wiro? Jangan sampai terlewat lanjutannya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.